kepada semua pos pemantau banjir bahwa banjir besar sudah melewati Limbua. Mohon semua petugas tetap memantau proses kondisi sungai dan evakuasi. Bahwa banjir telah mencapai RTC. Mohon pos Basarnas waspada. Bunyikan sirene dan manual dan kentongan, Pak. Indonesia merupakan negara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif di dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terdapat gunung api, di mana 17% dari gunung api di dunia terletak di Indonesia. Dari sekian banyak gunung api tersebut, terdapat 129 buah yang termasuk kategori aktif yang memanjang mulai dari sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa hingga ke Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah utara Kepulauan Maluku, dan sebelah utara Papua. Keadaan tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Material hasil erupsi gunung api biasanya diendapkan di daerah lereng atas dengan kemiringan antara 15 sampai dengan 30 derajat dan bersifat lepas, sehingga mudah tererosi dan terbawa oleh air hujan yang jatuh dan terpusat di daerah endapan tersebut. Kemudahan tererosi pada material tersebut dipengaruhi oleh umur endapan, sehingga makin muda umur endapan akan semakin mudah tererosi dan terbawa aliran menjadi banjir debris atau lahar yang mengancam penduduk yang tinggal di daerah hilirnya. Fenomena ini terjadi di daerah vulkanik. Material banjir debris di samping berasal dari hasil erupsi gunung api, juga dapat berasal dari material hasil longsoran yang terjadi di daerah non-vulkanik. Ada banyak penyebab terjadinya longsoran, di antaranya bila tanah hasil pelapukan tersebut berada di atas batuan kedap air yang merupakan bidang gelincir dengan kemiringan sedang hingga terjal, berpotensi terjadi tanah longsor apabila terjadi curah hujan dengan intensitas tertentu. Gejala akan terjadinya longsor ditandai dengan adanya rekahan tanah. Bila rekahan tanah ini terisi air, akan dapat memicu terjadinya longsor. Apabila material longsoran menutup alur sungai, akan terbentuk dam alam yang kemudian jebol. Terjadilah banjir debris. Contoh daerah vulkanik yang sering mengalami banjir debris adalah di daerah Gunung Merapi. Gunung Kelut
dan Gunung Semeru. Sedangkan di daerah non-vulkanik, banjir debris terjadi biasanya karena adanya tanah yang tidak stabil di daerah hulu sungai, akibat adanya penggundulan hutan yang berakibat terjadinya erosi, atau rekahan-rekahan aktif yang berpotensi terjadi tanah longsor. Sungai Jenebrang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan berhulu di kaldera Gunung Bawakaraeng. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004, terjadi mega longsor pada dinding kaldera Gunung Bawakaraeng dengan volume longsoran kurang lebih 200 juta meter kubik. Faktor-faktor pendukung terjadinya longsoran adalah curah hujan yang tinggi sebelum dan saat kejadian bencana. Batuan yang menyusun daerah ini merupakan endapan vulkanik Lompo Batang yang bagian atas merupakan endapan lahar yang gembur dan meresapkan air. Sedangkan pada bagian bawahnya berupa lava yang keras dan kompak bersifat kedap air. Kemiringan lereng yang terjal menyebabkan material mudah bergerak. Kurangnya vegetasi penutup yang dapat mengikat tanah. Daerah sekitar kaldera atau mahkota longsoran dilalui oleh struktur geologi berupa sesar. Hal ini merupakan bidang lemah yang dapat bertindak sebagai bidang longsoran dan pada dinding sebelah tenggara Gunung Bawakaraeng tidak stabil. Ditandai dengan adanya retakan dan rekahan sebelum terjadinya gerakan tanah. Longsoran ini telah mengakibatkan 31 orang tewas, 700 ekor sapi dan ribuan hektar tanaman kopi dan sawah tertimbun debris hasil longsoran. Material longsoran yang dihasilkan berpotensi menimbulkan bahaya sekunder, berupa banjir debris pada Sungai Jenebrang, di samping mengancam keselamatan penduduk di daerah bahaya, juga mengancam fungsi bendungan Bili-Bili. Sepanjang bantaran Sungai Jenebrang merupakan lahan subur berupa sawah, tegal, dan pemukiman, di mana penduduk menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun, sehingga harus dilindungi. Upaya penanggulangan banjir debris di Sungai Jenebrang akibat longsoran Gunung Bawakaraeng dilakukan baik secara struktural maupun non-struktural. Penanggulangan struktural yaitu dengan membangun beberapa bangunan sabodam sebagai upaya pengendalian sedimen dari hulu sehingga mengurangi daya rusak di daerah hilir. Penanggulangan secara non-struktural diantaranya dengan pengembangan sistem peringatan dini banjir debris di Sungai Jenebrang berbasis masyarakat. Artinya, masyarakat berperan aktif dalam upaya mitigasi bencana karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek, dan sistem ini merupakan pengembangan sistem yang telah ada sejak tahun 2005 yang dimotori Forum Komunitas Sabo Jenebrang. Sistem peringatan dini berbasis masyarakat terdiri dari beberapa komponen, yaitu subsistem monitoring dan pengolahan data, subsistem komunikasi, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah. Cara kerja sistem ini diawali dengan pemantauan curah hujan di pos penakar hujan yang terdekat dengan material hasil longsoran di sekitar kaldera. Apabila intensitas curah hujan telah mencapai kritis, harus diinformasikan ke pos induk, untuk selanjutnya diinformasikan ke pos-pos di hilirnya melalui radio. Selanjutnya, diteruskan ke warga dengan sirine dan kentongan. Lengkese, silakan masuk, Pak. Debris dari lokasi Lengkese akibat hujan yang terus menerus selama 2 jam. Ganti. Baik, di sini pos 1 Panaikan. Dari hasil pemantauan kami,
menginformasikan bahwa kondisi di kaldera Gunung Bapakaraeng terlihat hujan deras terus-menerus selama 2 jam. Mohon disebarluaskan adanya kewaspadaan akan kemungkinan terjadinya banjir debris. 86. Pos induk selanjutnya memerintahkan ke pos-pos pemantau untuk meneruskan informasi ini kepada penduduk yang tinggal atau beraktivitas di daerah bahaya di lingkungannya dengan membunyikan sirene manual dan atau memukul kentongan. Terlihat hujan deras terus-menerus selama 2 jam. Pada semua pos pemantau banjir, mohon semua petugas tetap memantau proses kondisi sungai dan evakuasi. Mohon kewaspadaan, sirine dan kentongan standby di tempat. Disampaikan kepada pos Lengkese sampai pos 9 bahwa menurut laporan dari pos 1 telah terjadi banjir debris yang besar di daerah hulu Sungai Genebera, di mana menghanyutkan material serta pepohonan yang kemungkinan akan melalui pos-pos yang ada di wilayah Anda. Oleh karena itu, diharapkan masing-masing pos agar tetap waspada, sirine dan kentongan standby. Kemudian diharapkan masyarakat yang tinggal dan atau beraktivitas di daerah bahaya merespon tanda bahaya dan meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri melalui jalur-jalur evakuasi yang sudah ada. Masyarakat harus sudah sampai ke tempat yang aman sebelum banjir debris mencapai tempat mereka. Banjir debris yang besar di daerah hulu Sungai Genebera. Lari-lari, Pak. Air. Lari-lari. Genebera yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban dan kepanikan masyarakat yang berada di sekitar jembatan Deraha. Mohon dikirimkan bantuan berupa tim medis dan evakuasi dan logistik, Pak. Pembandanya ada di sini dan tidak ada di Simulasi sistem peringatan dini berbasis masyarakat ini dilaksanakan Balai Sabu Puslitbang Sumber Daya Air Balitbang Pekerjaan Umum bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Goa dengan dukungan dari berbagai pihak. Simulasi ini dilakukan secara serentak di 9 pos antara Lengkese sampai Limbua yang disinergikan dengan simulasi tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Goa di sekitar jembatan Daraha. Dalam simulasi ini diasumsikan bahwa ditemukan korban hanyut dan luka-luka, sehingga petugas di lapangan minta bantuan ke Satlak Kabupaten Goa
agar dikirim tim tanggap darurat untuk mengevakuasi para korban ke tempat yang aman dan diberikan tindakan medis secepatnya. Pos Putepala waspada. Bunyikan sirene manual dan kentongan, Pak. Diterima, sirine manual dan kentongan siap dibunyikan, standby. Pos sampat, pos kendali. Pos Granada masuk. Diberitakan, Pak, telah terjadi banjir dan melewati Putepala. Dalam waktu beberapa menit lagi akan mencapai gantung. Mohon waspada, sirine dan kentongan harap dibunyikan, Pak. Informasi diterima, sirine dan manual dan kentongan siap dibunyikan. Bahwa menurut laporan dari pos 1 telah terjadi banjir debris yang besar di daerah hulu Sungai Jenebera, di mana menghanyutkan material serta pepohonan yang kemungkinan akan melalui pos-pos yang ada di wilayah Anda. Bunyikan sirene manual dan kentongan, Pak. Bahwa menurut laporan dari pos 1 telah terjadi banjir debris yang besar di daerah hulu Sungai Jenebera, di mana menghanyutkan material serta pepohonan. Bunyikan sirene manual dan kentongan, Pak. Dalam waktu beberapa menit lagi akan mencapai Donjo. Mohon waspada, sirine manual dan kentongan harap dibunyikan. Informasi diterima, sirine manual dan kentongan siap dibunyikan.
Tujuan pelaksanaan simulasi adalah mengetahui kinerja dan efektivitas sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Diharapkan, informasi banjir dapat diterima dan direspons sedini mungkin oleh masyarakat melalui pos terdekat, sehingga korban jiwa dapat dihindarkan. Selain itu, melalui simulasi ini diharapkan masyarakat di daerah bahaya menjadi terbiasa untuk menanggapi dengan cepat tanda bahaya banjir debris yang diberikan oleh petugas pos dan bisa menyelamatkan diri melalui jalur-jalur yang aman. Dan yang tidak kalah penting, melalui simulasi ini diharapkan dapat menyegarkan kembali kesigapan tim tanggap darurat pemerintah Kabupaten Goa dalam menangani korban bencana. Mohon informasi proses evakuasi kondisi sungai dan cuaca di Bento. Proses evakuasi berjalan lancar. Warga telah menyelamatkan diri di daerah aman dan banjir mulai reda dan cuaca mulai cerah. Begitu ganti. Simulasi ini kita selenggarakan karena kita semua menyadari bahwa yang namanya bencana yang tidak kita harapkan itu bisa kapanpun terjadi. Di dalam bencana, pada dasarnya kepanikan itu akan menimbulkan korban yang banyak karena orang tidak tahu, bingung, stres, dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu mencoba dengan teman-teman di daerah ini untuk berlatih. Penanggulangan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga oleh masyarakat dan komponen lainnya, seperti organisasi kemasyarakatan, antara lain Tagana, Pramuka, Palang Merah, Brigade Siaga Bencana, dan pemerhati bencana lainnya. Kesemuanya itu dalam melaksanakan penanganan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir secara menyeluruh. Sistem pemberitaan dini merupakan hasil penelitian teman-teman di Balai Sapo yang disinergikan dengan sistem tanggap darurat yang telah ada di pemerintah Kabupaten Goa. Kemudian dibantu pula oleh Balai Libang Sosial Ekonomi Sumber Daya Air, Tagana, Wakil Komunitas Sapo, serta masyarakat Kabupaten Goa, khususnya masyarakat yang berada di dalam Kecamatan Tinggi Moncong dan Kecamatan Parigi. Kami mengharapkan bahwa sistem ini nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk sistem peringatan dini dan tanggap darurat secara nasional. Bencana alam adalah fenomena alam yang akan terjadi tanpa kita ketahui sebelumnya. Melalui sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang didukung oleh peralatan komunikasi yang memadai, diharapkan masyarakat selalu siaga menghadapi situasi bencana, sehingga bisa mencegah jatuhnya korban jiwa.